Dan aku pernah kan aku bilang sama abang memang lebih tinggi soal pengetahuan agamanya dibanding aku. Tapi maaf bang, aku nggak akan pernah manggil kau ustad. Berbagi tidak harus ketika lapang. Yang paling mahal adalah berbagi ketika lagi sempit atau lagi nggak ada duit. 90. Wow, Allahu Akbar. Apa? Sumpah ini nomornya, kalau nggak salah aku ya dari beberapa tadi nggak ada dapat satu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi'izni waqatna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabil karim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Selamat datang para ahlul jannah insyaallah. Dan selamat datang buat Lolo. Masya Allah ini banyak dari teman-teman ada. Ini saya sebut pada berdiri semua ya. Saya sebut ada Bang Ishak dari Babu Salam Travel dari Palu. Ada dari Sweet Moto, Bang Javier. Ada Baba dari Farah Carpet. Yang selama ini kita pakai sholat raweh. Ini karpet beliau. Masya Allah. Ada dari Bian GPX. Berdiri. Ada dari QJ. Masya Allah. Masya Allah ada Ustadz Sukran. Masya Allah alaik. Habib Rafiq, Habib Qudsi. Ada Oh My John. Sisi Tipsi. Dan ada Zulfikar dari PS Store dan PS Store. Bagi-bagi handphone. Ini mic satu lagi mana nih? Mic satu lagi mana? Panji. Mic satu lagi mana? Bukan. Itu apa itu? Hah? Itu apa? Nge-vape. Oh, oke. Bagus, belokin terus. Apa kabar lo? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bang, sebenarnya waktu pas aku naik di sini pertama kali tadi itu aku deg-degan karena waktu pas aku naik muka-muka kawan-kawan di sini, Lolo Islam, kayak gitu mukanya. Kenapa? Karena sampai sekarang banyak orang nyuruh bersyukur waktu pas aku foto sama istriku yang berhijab, dibilang Alhamdulillah. Bang Lolo mu'alaf. Nggak akan pernah aku mu'alaf. Nggak akan pernah. Kenapa? Karena dari kecil aku Islam. Dari lahir. Iya. Tadi kata Ustadz siapa? Sukron. Kristenable mukaku katanya. Kristenable. Makanya sekarang aku kalau misalnya lagi ngomong, mau awal ngomong tuh aku usahakan assalamualaikum. Gitu. Ulang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Siapa? Masuk bang. Dari teman kantorku, Awang, Mang Fikri, dari SDI Skema Data Indonesia. Sini. Masuk sini. Di depan. Masya Allah. Masuk bang. Anggap rumah sendiri. Oh. Ayo, masuk. Alhamdulillah. Guys, jadi kita hari ini mau ngobrolin masalah kekafiran Lolo. Jadi ini kawan-kawan di sini aku mau cerita sedikit ya. Jadi awal mula Bang Alfi tuh ngajak aku ke acara ini, aku tuh sebenarnya bingung. Kenapa? Ngapain bang? Maksudnya lebih bagus abang kawan-kawan yang di sini yang ngikutin pengajian sama abang. Aku udah jarang, sholat jarang ya Allah. Ngomong di depan orang-orang yang beribadah itu malu aku bang. Kan gini loh, yang namanya kayak Rasulullah SAW bilang nih masalah bagian sholat ya. Kamil sha'imin muftirun wa kamil muftirin sha'imun. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak puasa. Berapa banyak orang yang tidak berpuasa tapi dia puasa. Artinya apa? Jangan kita nggak bisa ngelihat bahwa orang-orang yang saya ahli maksiat dan kemudian dia pasti buruk, belum tentu loh. Belum tentu. Kemarin aku dapat cerita dari seseorang yang Masya Allah, beliau mungkin secara ibadah yang Allahumma shalli ala Muhammad yang wajibnya nggak kelihatan, bahkan mungkin sebagian orang mengatakan dia ninggalin gitu. Tapi apa? Beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah hari Jumat bulan Ramadan jam 5 subuh. Loh tapi jarang sholat, kayak mana itu ceritanya? Nah
Artinya apa? Sholat ini wajib buat kita. Kenapa kita sholat? Kenapa kita sholat? Untuk wajib. Hah? BD Garut, tepuk tangan buat BD Garut. Apa? BD Garut, Bakers Dakwah Garut. Oh, apa kata jawabnya? Kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Kalau kita butuh sama Allah, kita sholat. Nah, pertanyaannya, kapan kita nggak butuh sama Allah? Jawab. Setiap hari bang? Setiap detik butuh? Butuh setiap detik. Berarti aku sombong ya bang? Ya? Sombong aku. Kenapa? Aku butuh tapi nggak sholat aku. Nah, sebenarnya bukan masalah sombong. Ini butuh tinggal pengaplikasian saja. Kalau kita bilang sombong, kita butuh tapi nggak datang kepada Allah, nggak gitu juga konsepnya. Kita butuh pada Allah, tinggal diaplikasikan. Secara hati berteriak. Tadi kan Lolo bilang, setiap melihat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, nangis Lolo. Pengen umrah lo? Pengen kali bang? Pengen? Pengen. Insya Allah berangkat hari ini. Amin ya Allah. Ngomong langsung sama orangnya lo. Bang, umroh, Lolo. Nama aslinya Nugroho bin Akhlak Sidik. Siap kan bang ya? Umroh. Kok perintah? Kok perintah? Minta bang, minta. Iya, Ini minta nih, pahit-pahit aja lah. Artinya apa? Ya namanya kebersihan hati itu, kemurnian hati itu dijaga dari kapan? Dari ketika dia mulai menyendiri, ketika air mata keluar. Nah, yang paling musibah terbesar bagi seorang mukmin dan muslim, musibah terbesar bagi seorang mukmin dan muslim apa? Adalah ketika mereka sulit mengeluarkan air mata. Musibah terbesar. Karena apa? Ketika melihat kebesaran Allah, ketika melihat tanda nikmat dari Allah Ta'ala, dia nggak nangis, dia nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan sampai hatinya itu keras. Salat kita ini 5 waktu kita butuhkan. Kita butuhkan. Sehingga kalau misalnya bangun pagi, sholat subuh, mau ngapain? Ngajuin proposal ke Allah. Ya Allah, hamba hari ini mau lewatin hari-hari, tolong mudahkan ya Allah. Jalan tuh sampai zuhur. Sampai zuhur, ya Allah alhamdulillah udah ngelewatin tadi, tolong mudahin lagi ya Allah, makasih banyak atas nikmat itu ya Rabb, makasih banyak ya Allah. Kuatin ya Allah, tolong sampai sore. Mudahkan sampai sore. Asar sholat lagi. Selesai kerja seharian, laporan maghrib. Ya Allah makasih banyak hamba hari ini udah kerja seharian, makasih banyak ya Rabb atas nikmat yang telah engkau berikan. Ya Allah makasih banyak. Setelah itu nyampe rumah, sholat isya. Ya Allah makasih banyak atas nikmat hari ini ya Allah. Ya Allah tolong berikan hamba kesempatan untuk bangun di pagi hari esok hari. Untuk apa? Melanjutkan perjuangan ibadah menafkahi keluarga hamba. Artinya butuh loh. Ya bang, itu kan misalnya abang cerita gitu sama orang-orang yang beriman tuh bang. Nah. Ya kan? Iya. Tapi kan pasti nanti ada nih orang-orang yang pengen menyentil-nyentil sedikit nih bang. Hah? Menyentil-nyentil sedikit dia. Dia bilang lagi nih, itu ada bos-bos perusahaan besar, dia nggak sholat. Tapi dia Islam tapi dia nggak sholat. Rezekinya banyak, mobilnya BMW. Oke. Ini rumahnya di Pondok Indah. Oke. Nggak butuh dia sholat tapi kaya dia bang. Cuman itu. Begini, yang namanya ada hukum istidraj. Apa istidraj? Dia nggak sholat, dia maksiat, dia nggak taat, tapi hartanya berlimpah. Ya kan? Banyak dia. Banyak, hartanya berlimpah. Nah, orang-orang seperti ini, sekarang ini almarhumah mamamu. Ya. Almarhumah mamamu, sayang sama kau kan? Sayang. Ketika kau buat salah, kau ditegur apa enggak? Ditegur. Ditegur, dimarahin enggak? Dimarahin. Karena tanda? Sayang. Nah, kalau ada orang tua nggak peduli sama anaknya, dia mau ngapain aja, itu kira-kira tanda sayang apa enggak? Udah nggak sayang lah dia bang, udah capek. Matilah kau situ gitu kan. Matilah kau situ. Iya. Bodoh amat. Itulah Allah Ta'ala kepada kita. Artinya dalam setiap ujian kehidupan kita ini, kenapa ada kesulitan? Untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat guys, tolong perhatikan. Tolong ubah mindset. Ingat, sholat bukan untuk bikin kaya. Sholat bukan untuk bikin kaya. Kalau mau kaya kerja. Iya dong. Sholat bukan untuk bikin kaya. Tapi apa? Sholat untuk kita munajat kepada Allah. Untuk menjadikan hamba yang hina ini tergolong orang-orang yang beruntung.
orang-orang beruntung loh, mau ngapain aja tiba-tiba dimudahkan urusannya. Kayak kau sekarang Masya Allah, ya kan? Bisa umroh. Amin, Bang. Dapat karpet, dapat motor, dapat helm. Aku pulang, rata langsung jalan-jalan aku. Touring, BD, biker dakwah langsung. Ngeri kali ya. Memang kalau ini ya, aku mungkin kalau bisa, enggak Bang, ampun Bang. Ini kita aman, damai kok ini, damai Bang, jangan marah-marah. Aku jujur ya, kalau misalnya bukan mengecilkan kawan-kawanku yang lain atau mengecilkan ustadz-ustadz yang lain, bukan. Tapi ketika aku diajak kerja sama Alfi, bukan kerja ya, mungkin silaturahmi lah hitungannya ya. Aku selalu tidak pernah memikirkan apa-apa. Karena kenapa? Ini jujur nih Bang, aku mau kasih tahu sama kau. Apa? Aku nih sebenarnya sama Alfi ini seumuran kan Bang? Iya. Kita seumuran. Tapi kenapa aku manggil dia abang? Karena ilmu agamanya itu di atas aku. Dan kenapa aku nyaman sekali curhat sama dia? Karena dia gak pernah menjengkalin aku. Gak pernah. Jengkalin kau susah loh. Memang itu makanya gak bisa kan. Gak bisa. Kok besar? Karena ada beberapa orang yang mungkin udah beberapa tahun atau beberapa bulan dia baru istilahnya hijrah. Itu dia kayak seolah-olah ahli agama. Makanya sholat kolo, kayak gini aja hidup kau. Alfi, kita pernah syuting bareng sama dia, setiap, ya dia 5 kali pasti sholat kan. Dia tuh gak pernah bilang, lo ayo sholat, enggak. Tapi dia lewat depan aku, berwudu. Lewat. Ngapain kau Bang? Sholat, dah. Gak pernah, yuk sholat, enggak pernah. Tapi lewat, sengaja di depan aku sholat. Jadi aku yang gak enak, kau mau kemana Bang? Sholat. Gak pernah nanya, ikut kok? Enggak, cuman sholat. Ya udahlah sholat lah aku. Nah itulah makanya aku nyaman setiap apapun. Sampai waktu pas aku nikah, aku kan gak akrab kali sama bapakku. Dialah yang aku minta untuk ngomong sama keluarga istriku. Segitunya lah aku nyaman dan percaya sama dia. Makanya untuk kawan-kawan di sini, kenapa aku yakin dia semakin besar. BD di mana-mana, bukan bandar ya Bang. BD di mana-mana. Karena aku percaya dia nggak pernah ngejudge orang dan tidak pernah menilai orang dari apapun. Makanya kalau sama Alfi Alfandi nih, kawan-kawan aku nih. Adik-adik awak nih. Dan aku pernah kan aku bilang sama abang memang lebih tinggi soal pengetahuan agamanya dibanding aku. Tapi maaf Bang, aku nggak akan pernah manggil kau Ustadz. Betul. Kenapa? Aku nggak mau ngebebanin kau. Salaman Itu dia. Ustadz itu kan paham semuanya kan Bang. Yes. Tapi ketika aku manggil kau abang, kau cukup nganggap aku adik yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau aku panggil Ustadz, aku kan membebani kau Bang. Itu makanya aku bilang abang dipanggil Ustadz. Dan aku makasih kalian lo udah kau ngomong itu. Anyway guys, aku jujur nggak mau dipanggil Ustadz. Aku nggak mau dipanggil Ustadz. Aku hanya seorang yang fakir ilmu, yang masih bodoh, yang masih belajar agama dan berusaha menyebarkan kebaikan dari pintu mana saja. Karena apa? Seorang yang hina ini kayak terlalu hina untuk mendapatkan gelar yang mulia Ustadz itu. Tapi waktu pas abang bilang abang bodoh, aku lebih bodoh Bang. Nggak gitu. Soal agama kan, bodoh kali aku Bang. Betul, banyak aku nanya sama abang kan. Nih contohnya nih, aneh mau kutanya sama abang nih. Apa? Abang kan bilang ini bikin apa namanya? Rajam. Nah. Abang mau membuat mereka supaya istiqomah. Betul. Untuk tetap hadir di pengajian. Betul. Dengan iming-iming hadiah. Betul. Ini yang mau kutanya Bang. Nah. Kalau beribadah, tapi beriming-iming hadiah, itu cemana Bang? Oke, Masya Allah. Itu dia. Ini pernah dibahas juga sebelumnya. Beribadah beriming-iming hadiah. Pernah disuruh baca waqiah untuk murah rezeki? Pernah? Pernah sholat duha untuk dapatin rezeki? Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sama Allah sesuai kemampuannya. Oke, ibadah untuk dapatin dunia, boleh nggak? Boleh. Ibadah untuk dapatin dunia, berharap balasan dunia. Oh ya Allah, hamba sholat duha lillahi ta'ala, tapi tolong ya Allah berikan hamba rezeki. Ya kan begitu. Boleh nggak? Boleh. Karena kemampuannya segitu loh. Jangan disalahkan.
Jangan bilang, oh nggak bisa begitu. Nggak masalah. Fattakullah masa tahu mampunya segitu biarin aja. Yang kedua, beribadah ingin mendapatkan pahala. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Oh ibadah di bulan Ramadan baca Al-Quran dikali berapa puluh kali lipat. Setiap satu hurufnya. Pahalanya gede. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kemampuannya segitu. Jangan disalahkan. Kemudian ada orang beribadah ingin mendapatkan derajat. Oh ini Masya Allah nih. Oh biar apa? Oh biar dia derajatnya naik. Allah muliakan dia, derajatnya tinggi. Boleh nggak masalah. Kemudian ada lagi orang beribadah pengen dapetin surga. Boleh nggak? Boleh. Tidak masalah. Tapi mohon maaf lahir batin. Yang 4 ini biasa standar. Makanya kenapa dibikin Rajam Ramadan Jam Malam dan program Bikers Dakwah. Senin, Selasa, Rabu di setiap hari Sabtu minggu kedua. Kemudian minggu keempat ada Submori, Subuhan Morning Ride. Setiap 3 bulan sekali ada Sajam, Safar Jelajah Alam. Biar apa? Biar istiqomah. Supaya apa? Nah ini nih. Kita ingin mendidik anak-anak yang hadir di sini bukan pengen dapetin yang 4 ini. Melainkan apa? Mendapatkan satu hal. Apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu awalannya aja ya Bang. Awalannya Berarti aja. niat Abang itu untuk membiasakan diri mereka tuh untuk beribadah. Yes. Sebenarnya untuk membiasakan diri aja lah ya. Betul. Berarti nggak apa-apa aku Bang. Misalnya aku lagi seret nih rezekiku, sedekahlah aku. Boleh. Pernah kejadian gitu Bang. Terus? Ada sebulan aku, aduh ria nanti Bang takut aku nggak mau lah. Nggak apa. Apa ya? Ini, bilangnya gini, ini tahadus bin ni'mah, berbagi kenikmatan. Oke. Ya Allah aku bukan ria ya Allah. Kau lolo? Kau lolo kan? Iya. Iya. Wah untung abang-abang banyak anggota di sini kok sendiri kuantam kok Bang. Jadi ini alhamdulillah rezeki aku selalu diamanahkan mamaku. Bukan aku nih yang baik deh Bang. Amanah mama. Oh yang dulu, ya. Iya, amanah mamaku insya Allah sampai sekarang masih kujalanin. Setiap bulan aku pasti memberikan ya sedekah lah kepada orang melalui kakakku. Terserah mau kasih ke siapa. Jadi pernah 3 bulan aku tuh entah lupa, entah didatengin setan kepala otakku ini. 3 bulan aku nggak sedekah, seret rezekiku Bang. Masya Allah. Terus aku bilang sama kakakku, Kak aku kayaknya sedekah lagi lah, kenapa ya? Aku nih beberapa kali gak ada dapat kolingan, gak ada apanya semua, gak ada job, mati lah aku ini kupikir kawan. Kau pasti tidak mengerjakan amanah mama katanya. Nah mulailah kurajinin lagi tuh Bang. Oh lancar sekarang Bang. Tapi niat aku pas di situ bukan dapat ridho Allah Bang. Ya biar lancar rezeki, itu aman itu. Gak masalah. Boleh itu ya. Gak masalah. Sedekah kelen. Kalau misalnya tinggal 20.000 di rekening sedekah 10.000. Betul. Dibalikkan pasti 100.000. Lumayan nambah ya kan. Wong Maroko. Kenapa? Bener. Ini kemarin sempat ngobrol sama Habib Qudsi. Kita ngobrol bahwa apa? Kita ngobrol amalan yang paling afdol selain sholat ya. Amalan yang paling afdol adalah amalan yang berhubungan dengan makhluk. Amalan yang berhubungan dengan makhluk. Maksudnya apa di sini? Ketika kita beramal care kepada orang lain, sholat kan udah bolak-balik dibahas. Sholat gak akan selesai kalau gak ada salam, betul? Nah salamnya ini yang kita aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kiri kanan siapa yang bisa kita tolong. Berbagi. Dan sholat ketika kita wafat, usia misalnya aku wafat usia 40 tahun misalnya ya. Usia wafat 40 tahun. Nah ketika 40 tahun ini dia mulai hisab, dihitung sholat yang gak akan nambah, gak akan kurang. Segitu aja udah. Tapi kalau sedekah, amal jariyah, sedekah ini Masya Allah, ini saldo yang berlipat-lipat. Nah inilah menjadi tameng. Sehingga dalam Al-Quran Allah bilang apa? Seandainya manusia itu ingin dibangkitkan kembali, mereka pengen ngapain? Bukan pengen sholat loh. Pengen bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan apa yang telah diberikan kepada kalian. Begitu. Makanya sedekah kapan? Ketika lapang dan sempit. Jangan sedekah tunggu lapang. Kalau misalnya saldonya tinggal 50.000 sedekah apa Bang? Aku pernah ngelakuin itu. Tahadus bin ni'mah. Baru nikah tahun ke-1. Duitku tinggal 50.000 loh. 50.000 di dompet.
Gak bisa aku ngapa-ngapain lagi, 2.000 buat parkir habis itu habis. Sakit kali ya. Serius, ini tahadus nikmah, ini pelajaran buat semuanya. Semoga kalian bisa mengaplikasikan juga. Apa tadi? Taban nikmah. Apa tadi? Taha. Dus. Ni'mah. Tahadus bis. Bi ni'mah. Bis itu kenapa? Tahadus bis. Mohon maaf ya, sebentar. Ini lidahnya harus pakai cincin nih. Enggak, aku takut salah nanti. Tahadus bini'mah. Tahadus bini'mah. Berbagi itu artinya kenikmatan, berbagi kenikmatan. Okay. Membicarakan kenikmatan. Tahadus bini'mah. Artinya apa? Waktu itu pengalaman orang bodoh ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika jalan ingat masih ada tempat belanja di Cawang. Carrefour. Tahu lagi aku maksudnya. Carrefour. Iya, nggak usah disebut. Nggak boleh ya? Ya udah Carrefour. Ya kan disebut loh. Oke. Ya di situ. Aku punya kebiasaan sama istriku, sama Umi. Kebiasaannya apa? Kami kalau nggak ada duit, selalu ke kayak tempat kayak gitu, atau nggak tempat-tempat yang lainnya, untuk cuci mata. Ngayal kami. Ngayal, kalau punya rumah enak kali ya itu ada di rumah. Terus ada ayunan tuh kan, ayunan duduk di ayunan. Lucu kayak punya ayunan di rumah. Pernah kayak gitu juga kau ya Ustadz Alpi ya? Ngayal ya? Emang betul. Ngayal juga, pernah juga kau kayak gitu ya? Pernah. Ustadz ngayal. Pernah dia ngayal ya? Ngayal aku betul. Tapi berarti abang masih di situ masih banyak harapan lah di situ ya? Banyak harapan. Tapi kemarin aku waktu pas mau naik ke atas lantai tempat pembelajaran itu, ada ibu-ibu megang map dari yayasan yatim ini. Yang ku ingat dari guruku, berbagi tidak harus ketika lapang. Yang paling mahal adalah berbagi ketika lagi sempit atau lagi nggak ada duit. Wah, berat itu ya kan? Nah itu cobaannya loh. Berat itu bang? Itu cobaannya. Ketika itu diambillah selembar, tinggal selembar warna biru itu. Ya Allah terserah Allah deh, bodo amat. Jebret, taruh jalan aku, berdua bidek aku. Saat jalan ngeliat, iya Allah lucu saya. Setengah jam kami di dalam nggak belanja. Ngayal. Ngayal kami di dalam. Kasian kali kok kak ya. Diajak ngayal bang. Terus abis itu udah habis ngayal begitu, setengah jam kemudian ada callingan. Video klip mungkin kalian pernah tahu. Apa kabar? Bukan apa kabar. Ku rela pergi pagi pulang pagi. Itu video klip itu di calling langsung. Bantuin gue ya. Ngangkat kabel? Enggak. Ini ngapain? Makanya kasih tahu dulu. Modelnya lah. Oh model dia. Ngeri. Ngeri berjambang ya. Model. Aku agak segan kali ngerosting kau di sini lah. Gak apa, roasting aja. Anggota kau banyak nih, ditabrak pakai motor selesai aku nih. Aman, orangnya aman. Aman ya. Aman ya. Abang ini gondrong. Gitu kok sama si Alpi, kuatam kok ya lo. Ampun bang, bercanda bang. Mata-mata orang, Ustadz kami tuh lo, kuatam kok nanti. Ampun bercanda, kan awaknya ini ya kan. Segan kali gua. Banyak kali ustadz di sini doakan jadi meninggal aku. Tapi husnul khotimah. Jangan bang, masih kecil anakku, jangan. Terus bang. Nah, setelah itu ngayal nih. Ngayal, ditelepon lah, Vi bantuin apa? Video klip Armada lagi. Oh, mohon maaf lahir batin, pengen nanya, itu pembayarannya cash apa enggak? Cash apa enggak? Vi, cash kata dia. Aku gak nanya berapa loh. Penting ada masuk duit ya? Yang penting ada. Pas syuting aku dikasih cash itu, karena ini tahadus binikmah. Kan dibuang 50.000. Iya. Tahu dapat berapa? Berapa? 5 juta. Berlipat-lipat ya. Makanya percaya Allah kalian. Sedekah. Sempit, mau nggak peduli lapang, harus sempit gitu ya. Iya. Tapi aku bang, nantilah pas cair dulu, baru itu gimana bang? Mindsetnya diubah. Jangan tunggu cair baru berbagi, tapi berbagi itu biar cair. Ngeri. Kalau ini kebanyakan orang nih, mohon maaf dulu, banyak orang di luar sana. Wah, biar proyek aku lancar nih, biar aku kerjaan diterima di sana. Pokoknya aku kalau cair di sana, aku akan ini. Mohon maaf, itu orang-orang yang kemarin kampanye. Itu apa? Yang kemarin kampanye. Kampanye? Iya. Siapa ini? Gak usah ngomong, jangan diterusin.
Nggak selamat kayak ini. Nggak selamat kayak ini. Nah, ya Allah nggak butuh itu. Allah butuh pergerakan kita dulu. Lakukan dulu, ketika Allah ridho, Allah curahkan semuanya. Ya itu percaya gue Bang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Amin. Tahu artinya? Enggak. Unsur makola wala tanjur mangkola. Keren. Tapi aku mau ngasih juga, Lolo ini yang bantuin aku pas di Insya Allah Surga ngajar Iqra di lokasi. Mah? Ngajar Iqra? Kan aku minta tolong kau ngajar Iqra. Oh iya, ngajar Iqra bukan Al-Quran. Abatanya, abata. Kalau nanti ada kol-kola sugro, kol-kola kubro, udah angkat tangan. Kok tahu kau? Tahu aja, tapi nggak tahu huruf-hurufnya apa aja. Nggak tahu aku. Masya Allah, Lolo ini kemarin bantuin juga ngajar, ada salah satu anak Bakir Zawa yang syuting kemarin juga, dia bantuin ngajar Iqra. Makharajul huruf dia, Masya Allah. Wah, tolol gitu ya. Aku nggak bilang gitu dong. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita kembali yang tadi, masalah sedekah, jangan tunggu hal tersebut cair atau goal kerjaanmu atau diterima pekerjaanmu, tapi berbagilah untuk mendapatkan ridho Allah sehingga apa? Allah mengucurkan rahmat dan nikmatnya dari pintu mana saja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ingat, takwa dulu baru jalan ke luar, bukan jalan keluar dulu baru takwa. Takwa dulu baru jalan keluar. Apa takwa ini? Takwa ini kalau diperes nih loh. Takwa ini kalau disaring, takwa ada 3 poin. Yang pertama bersyukur. Dia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala pada dia. Contoh. Allah hadirkan kita di sini. Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Apa? Kenapa bersyukurnya? Aku bisa umroh. Dapat karpet. Dapat motor. Dapat helm. Handphone. Mati kojul. Kena kojul. Wah ayo gue Bang. Amanah Alfi Alpandi nih Bang. Gak kau kasih handphone aku, wah bahaya hidup kau. Gak amanah juga, aku nunjuk aja kan. Itu dia orangnya. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur gak kita ada di sini? Bersyukurlah. Kenapa bersyukurnya? La ilaha illallah. Aku ini siapa? Aku ini ahli maksiat, aku ini masih banyak pendosa. Jangan bersyukur ketemu aku. Tapi apa? Kita bersyukur berkumpul di muara Nabi Muhammad SAW. Amin. Muara nurnya baginda Muhammad SAW. Kita hadir di sini dalam keadaan mungkin kita semua masih ahli maksiat. Naam, kuluna ma'asi. Kita semua ahli maksiat, tapi kita di sini pengen belajar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar untuk membuat bahagia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurnya kita di situ. Tanda syukur. Orang takwa yang pertama bersyukur. Setelah bersyukur dia ngapain? Nah, ini nih. Tanda orang yang takwa, pertama bersyukur, yang kedua apa? Berbagi. Tanda orang takwa berbagi. Belum takwa berarti aku Bang. Bukan belum. Aku masih bersyukur aja, berbagi belum. Masih pelit aku. Tapi kan kau tadi jalan amanah emak kau. Iya tapi kan tadi masih karena amanah mama. Gak masalah. Yang penting keluarin aja. Oke. Ini buat pesan buat semuanya. Kalau ini mudah-mudahan kita semua Allah jadikan golongan orang yang beruntung insya Allah. Amin. Allah golongan orang beruntung. Cara bagaimana? Caranya mengarif tangkil. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad ketika menjadi orang bersyukur. Yang kedua berbagi. Berbaginya nih pesan buat semuanya. Tolong. Buat semuanya. Tolong sedekah tiap hari kalau bisa habis subuh. Nominalnya berapa? Farhatak. Terserah kalian. Mampunya 10.000, 10.000. Tapi istiqomah tiap hari. Mampunya 20.000, 20.000. Tapi istiqomah tiap hari. Ngarapin apa? Nggak ada. Tapi tadi ada harapannya. Biar Ya, lancar latihan. rezeki. Oh latihan. Latihan aja. Nah dengan begitu insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kalau awalnya ngarapin ada harapan nggak masalah. Setelah itu apa? Nih habis bersyukur kemudian Berbagi. Apa poin takwa yang ketiga? Ini dia nih, ini penting nih. Ini bulan Ramadan nih. Agak sulit, tapi harus dilatih. Yaitu apa? Memaafkan. Kok ini yang agak berat ya? Ini agak berat nih Bang. Berat. Karena memaafkan dengan ucap dengan memaafkan di hati beda loh Bang. Betul. Ya kan? Betul. Berantem kita sama kawan, selek apa gitu. Terus kita bilang minta maaf ya. Atau kawan maafin aku ya Wak.
Ya, aku maafin kau. Tapi dalam hati atau 2 hari lagi, anjingnya orang ini masih benci kali aku sama dia. Masih diceritakan ya bang? Itu di mulut kan bang? Masih diceritakan sama dia? Kesalahan yang sebenarnya dia udah maafkan. Katanya. Kayak misalnya lah, abang minta maaf sama aku mungkin karena pernah apa gitu kan. Loh aku minta maaf ya. Aku bilang, ya aku maafin kok bang. Tapi setelah 2 hari, Thailand si Alpi ini benci kali pula. Terus nanti ku ceritakan, iya si Alpi itu kemarin tuh padahal kau udah minta maaf dan ku iyakan. Itu gimana tuh bang? Di lisan, nah ini makanya nih, bikin salah sama manusia itu lebih berat daripada bikin salah sama Allah Ta'ala. Paling sulit. Ya Allah kan maha pemaaf. Yes, bikin salah sama manusia, minta maaf, iya di lisan belum tentu iya di hati. Ya kan? Kalau minta bikin salah sama Allah, taubatan nasuha. Wih, terima kasih Pilion Coffee. Wes. Kopi. Torabika. Bukan, kopi Lion, itu nggak cipin. Oh, kopi Lion. Nggak masuk lagi. Nah, minta maaf sama Allah dengan cara taubatan nasuha. Lalu bagaimana orang yang kita sudah minta maaf, kemudian dia mengumbar kesalahan itu tersebut. Yang penting kita sudah minta maaf kepada dia. Nah, bagi yang minta maaf, nah nih step pertama. Bagi yang minta maaf, ya Allah hamba udah minta maaf sama dia, tapi hamba takut di hati dia nggak ikhlas maafin hamba. Ya Allah, hamba niat sedekah amal jariah atas nama dia di jalan Allah Ta'ala. Yang minta maaf. Oke. Ya. Yang memaafkan, kok kesal kali aku, emosional, manusiawi. Tapi kita di sini kan belajar menjadi manusia yang luar biasa, jangan manusia yang biasa pada umumnya. Apa tuh? Basic. Manusia luar biasa bisa terbang gitu ya bang? Enggak. Manusia yang luar biasa itu apa? Punya sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat kan Asmaul Husna ya kan? Asmaul Husna, nama-nama Allah itu Asmaul Husna kan? Ya. 99. Maha pemaaf, maha segala macam. Nah, nama-nama Allah Asmaul Husna ini terapkan dalam diri kita. Maafin dia. Oke, kita masih kesal. Silakan kesal dengan sifatnya tapi jangan dengan orangnya. Oke. Silakan kesal dengan sifatnya tapi jangan dengan orangnya. Sama kelakuannya lah ya. Sama orangnya jangan. Orangnya jangan. Oke. Kesal jangan boleh bahasa aku. Kesal boleh, benci jangan. Boleh, benci jangan. Kesalnya sama sifat, sama akhlaknya, sama orangnya jangan. Jangan dibenci. Mereka butuh dirangkul bukan dipukul. Wih, mantap. Berarti bang, dengan kata lain, ini aku aja nih. Berarti aku belum bisa dibilang orang yang bertakwa. Karena mungkin kalau misalnya, apa tadi pertama? Bersyukur. Berbagi. Ya alhamdulillah bersyukur. Berbagi ya insya Allah. Memaafkan ada beberapa yang belum bisa. Kalau memaafkan ini butuh latihan loh. Ngeri memang ya, agak tinggi nih mendapat takwa itu ya. Iya. Makanya la'alakum tatakun, makanya puasa ini dijadikan kita apa? Biar menjadi orang yang bertakwa. Makanya puasa ini kita dilatih. Nah, puasa itu ibarat senjata. Kok misalnya punya senjata nih, pistol. Aku nembak kau. Ketika pertama kali megang pistol, nembak tepat sasaran apa enggak? Enggak lah. Kenapa? Ya karena belum terlatih. Itu dia maksudnya. Artinya memaafkan butuh proses untuk melewati hal tersebut. Yang pertama, berdamai dengan keadaan. Memaklumi. Lalu apa lagi? Setelah berdamai dengan keadaan, memaklumi, kemudian yang paling hebat. Kalau ada orang sakit hati sama orang lain. Ini paling hebat nih. Ya gue maafin, buat ngelempengin hatinya. Tahu dia ngapain? Dia sedekah amal jariah atas nama orang yang nyakitin hati dia. Waduh tinggi kali ilmunya itu. Aku kalau misalnya di jalan dibentak orang mau kuantam. Janganlah. Ya kayak gitu kayak mana bang? Ya makanya usbur. Bisa tuh. Usbur, sabar. Nah ini sifat manusia ini terkadang yang ngomong juga begitu. Kadang sabar kita ini kurang. Iya. Sementara Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar ada batasnya apa enggak? Ada. Hah? Enggak lah, namanya sabar. Enggak ada lah. Kenapa? Namanya sabar, enggak ada lah batasnya. Iya kan? Kok bisa? Ya karena sabar. Hah?
Karena bukan nabi boy. Tepak masuk tangannya. Manusia biasa boy, bukan nabi boy. Tepak. Aku pengen kali jadi orang yang dengan tem itu loh. Bukan nabi. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Innallaha ma'a sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau sabar ada batasnya, berarti seolah-olah ada momen Allah nggak sama kita. Iya kan? Sementara Allah selalu bersama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa qarib. Ketika ada orang bertanya kepadaku, aku di mana? Katakan aku dekat. Allah enggak pernah ninggalin kita. Cuman kita yang jauh dari Allah. Dulu sahabat pernah dibully. Sahabat pernah dibully. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian apa? Ketika dibully pertama, sahabat diam nih. Senyum aja, ngebalas senyum. Dibully kedua, sahabat dibully. Senyum lagi senyum. Nabi masih di sampingnya. Ketika nggak kuat dia emosi loh. Dia emosi, kemudian mau balas bulian orang tersebut. Kemudian apa? Rasulullah pergi. Apa kata Rasulullah? Ditanya sama sahabat. Ya Rasulullah, tadi aku dibully pertama kedua engkau masih di sampingku. Kenapa ketika aku mau balas tersebut, engkau malah pergi? Apa kata Rasulullah? Tadi ketika engkau dibully, aku melihat para malaikat ada di sekitarmu. Engkau bersama para malaikat. Ketika engkau marah, para malaikat pergi berganti dengan syaitan. Aku nggak mau duduk dengan syaitan. Mang Omes, ahlan wasahlan. Nah, kemudian ala kulli hal, artinya sabar itu penting. Sabar itu penting. Sabar nggak ada batasnya. Nah, bagaimana kita berusaha untuk sabar? Kita harus bisa melihat perspektif dalam segi sesuatu hal, masalah apapun. Contoh, guys, apa bentuknya? Lonjong. Ya lonjong kan, bentuknya kan. Botol. Nggak tahu lah aku bang. Perspektif orang beda-beda kan? Enggak, sekarang ini gini kan. Botol. Sekarang nih kuarain mata kalian depan. Apa bentuknya? Lingkaran, bulat. Ya, bulat. Lingkar. Artinya dalam setiap masalah kita bisa melihat perspektif orang atau perspektif masalah. Oh, kenapa dia begitu? Oh, mungkin dia lagi begini. Maklumi. Sifat memaklumi adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen menjadi umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang beruntung, maka terapkan sifatnya baginda Muhammad SAW, terapkan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, memaklumi dan memaafkan. Ketika sudah mampu bersyukur, berbagi, memaafkan, maka insya Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu loh. Apa ini? Apa ini? Oh iya, ini nanti kayak gini loh. Gimana? Nanti akan ada hadiah loh hari ini. Oke. Kalau kata Habib Qudsi, kan kita dalam Muslim ada malam Lailatul Qadar kan. Malam ini adalah Lailatul Qadar. Ada Garut. Lailatul Qadar. Bede Garut yang bilang. Itu Qadar. Kalau Alpi Alpandi yang ngomong aman. Coba Lolo Lailatul Qadar. Iya, melecehkan agama kau. Nah, hari ini loh. Apa tuh, Bang? Kita ngebagi hadiah umroh bagi yang mampu. Istiqomah. Dari PS Tour dan juga dari Babu Salam Tour. Dari PS Tour berdiri boleh. Bang Zul, PS Tour, Babu Salam, Bang Ishak berdiri boleh. Beliau ini yang memberikan hadiah umroh kepada kalian semua yang beruntung malam ini. Terima kasih banyak. Ini orang-orang di sini udah tahu Bang istiqomah syarat-syaratnya apa Bang? Apa? Syarat-syarat yang istiqomah Nah, yang apa? Istiqoroh. Istiqosah. Istinja apa? Istiqoroh. Susah. Ya maksudnya syarat-syarat yang orang kan katanya orang yang istiqomah nih dapat dia ini Bang. Yes, betul sekali. Di sini mungkin yang orang-orang musyrah istiqomah kan udah tahu nih. Mungkin ada beberapa yang di sini kayak si Cawas ini kan nggak tahu nih. Yeah. Mana tahu next dia mau ikut kan Bang. Yes. Jadi tapi anyway, yang mau ikut nggak mesti ada motor ya? Sepeda boleh? Boleh. Tapi jauh dari Condet. Boleh. Bisa kok? Bisa. Aman deh Bang. Aman. Ini Bikers Dakwah ingat, saya mau declare. Bikers Dakwah tidak harus ada motor. Yang mau gabung tapi kunci satu. Niat, hadir, dan istiqomah. 3 kuncinya berarti. Niat, hadir, istiqomah. Ama ada kepala Bang. Hah? Ama harus ada kepala. Kenapa gitu? Iya, mana mungkin orang yang datang di sini nggak ada kepalanya kan?
Iya kan? Juga, ya. Iya kan? Betul. Harus ada kepalanya. Kalau ada kalau nggak ada kaki, ya kalau niat ada aja tuh jalan. Betul. Kalau nggak ada tangan, kalau ada niat pasti ada. Kalau nggak ada kepala, cemana? Betul juga. Nggak ngerti Ustadz satu ini. Betul juga. Ya. Harus ada kepala, Bang. Betul. Iya kan? Iya. Harus ada kepala. Kalau nggak ada kaki masih bisa. Tolong lantarkan. Ada. Ada. Nggak ada tangan masih bisa. Masih bisa. Nggak ada kepala sama nggak ada badan. Ngeri tuh Bang. Betul juga ya. Nah itu harus tambahin tuh syaratnya Bang. Oh, iya. Nanti datang yang nggak berkepala, assalamualaikum kita. Udah bukan orang itu. Kalau bahasa Bataknya dangjol mah. Goyang. Nah, selamat datang Bang Omes. Nah nanti kan beliau, bajunya udah begitu, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan beliau dan kita semua orang-orang soleh insya Allah. Amin. Nah bro, hadiah umroh bagaimana cara mendapatkan ini? Nanti akan diundi bagi yang istiqomah. Datang selama rajam. Berapa kali kita rajam? 8 kali. 8 kali yang absen, ada absennya sudah tertulis, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh, tapi dengan cara diundi. Dan kemudian diberikan dan no hard feeling ya. Nih, no hard feeling, yang diundi nanti diberikan pertanyaan untuk mengukurkan judinya. Siapapun yang dapat, ingat, tolong garis bawahi, ini adalah maunya Allah. Iya. Oke, siapapun yang dapat, ini adalah maunya Allah. Kalau belum kesempatan kalian, berarti tinggal ditambahkan istiqomahnya lagi. Udah kadar nih Bang ya. Kodor. Kodok dan kadar. Oh ya, kalau ini apa? Kalau dia dapat kadar. Kalau udah dapat kadar. Kadar deh ya. Kadarnya. Kalau kalian marah di situ, berarti kalian belum takwa. Sabar, memaafkan. Aku udah jadi Ustadz Nugroho. Oh iya, Uno panggilnya ya. Uno. Oh iya, Ustadz Nugroho. Aduh. Berarti artinya no hard feeling. Nanti malam ini kita akan bagi-bagi hadiah buat kalian semua lebaran. Berarti Bang 8 kali rajam. 8 kali rajam. Kuat kali orang tuh ya Bang, dirajam. Bukan gitu loh. Aduh. Salah apa orang itu Bang? Bukan. Kalau seingatku dirajam itu dilemparin pakai batu kan? Iya betul. Itu berzinah Bang. Aduh iya lagi. Tapi di sini beda dong. Oh bukan. Rajam, Ramadan, jam malam. Oh Ramadan itu mungkin ada beberapa yang nggak tahu kan. Bang Omes tahu Bang Rajam? Oh berarti aku yang nggak tahu. Aku yang tolol rupanya. Oke, Rajam, Ramadan, jam malam. Oke. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulannya menghidupkan malam-malam hari. Oke. Bang Alf ini buat nama-nama ngeri-ngeri loh. Rajam, Sajam. Ada programnya Bispa. Apa tuh? Apa itu? Bicara seputar akhlak. Ngeri-ngeri. Coba Lolo yang bikin itu. Kenapa? Selesai diancam netizen. Coba Alfi Sajam, Rajam. Kenapa? Selama niat baik. Kalau selama ini kita dibohongin setan, kali ini kita bohongin setan. Bohongin setan, mampus kok setan. Kau kebayang orang ngetik di YouTube Bispak yang keluar macam-macam. Taunya Bispak YouTube Alfi Alfandi muncul. Bicara seputar akhlak. Ya kena dia, kena prank. Kena deh katanya gitu. Udah gini-gini dia pakai celana kan. Oh, Bispak nih. Sop ditengok. Ya tobat aku, tobat. Nggak jadi. Macam ya Bang. Iya. Wah ngeri nih Alfi Alfandi, tepuk tangan buat Alfi Alfandi. Wah ngeri. Allah, la ilaha illallah. Ketik Bispak. Ini malam ini tahan kali aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfi Bejambang. Ya, bertobat dia langsung. Aduh. Oke. Mantap. Malam ini kita akan bagi-bagi hadiah. Hadiah pertama itu apa? Absen 3 dan 4. Absen 3 maksudnya? Oh, absen yang ketiga yang keempat. Iya, ini pokoknya malam ini hadiah harus habis. Ini abang yang ngambil? Kau lah. Ya kau yang ngapain kamu pegang. Enggak dari sponsor. Ini apa dapat dari spaghetti. Wow, oh terkejut ini. Wow, spaghetti. Iya. Dikiranya Indomie kan. Cepet lah. Main-main Ustadz satu ini. Ada sedotan nggak? Maksudnya? Buat nyucu. Lo yang diambil satu lo. Satu ya? Satu. Nih, bismillah ini. Ini dapat spaghetti.
Spaghetti. Tolong keluarkan dulu lah. Aku bisa ngelinting tapi gak bisa ngeluarin ini. Ada Om Budi dari QJ. Masya Allah. Oke, lo bacain lo. Oke. Udah. Apa? Udah. Ini nama nih. Ini dimasukin lagi. Nama. Gak ada nama, Nomor serial. Serial, nomor seri. Nomor serial tulisan ini bang. Oh yaudah serial. Nomor serial. Kenapa Hetar lo? Kenapa ada? Itu bernafas. Oh. Husnuzon bang. Oke sih, mantap. Maaf. 43. Mana orangnya? 43. 43. 1. Hitung sampai 5 ya. Enggak, orang nih 43 gak mau ngaku dia nih. 47. Enggak gitu. Dapatnya spaghetti buat sahur doang. Dia padahal gak bersyukur. Gak bersyukur, gak takwa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, 431. 432. 433. Angus. Cucuk kan bang. Cucuk kan dulu nih. Sobe. Kita ambil lagi ya. Sobe. Sobe aja. Hah? Dicampur? Oh gak usah diambil lagi nih, ini masukin aja. Ini. Bagus aman taruh di situ aja udah aman. Janganlah. Oke yuk. Sekarang abang. Mungkin kotor tanganku kan. Tangan abang sekarang. Oke. Hadiahnya random. Apakah Dapat Alphard? Tidak. Karena bukan. Betul. Karena enggak ada kan? Karena enggak ada. Oke. Apakah dapat Salam. kirim salam ya? Dapat salam dari mimpi ketemu Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Gila. Wah, ini kayaknya ada nih lo. Mana? Nih lo, baca lo. Kebalik. Oh, ya maaf. Melawak Ustadz satunya. Oke. Oke, nomor. Random nih ya. Random, hadiahnya random. 0. Sahur. 04. 04. Raul Lemos. Apa tuh? Oh. Ucap apa? Kasih lo. Ini bang. Ucap apa dulu bang? Taruh sini. Kau sini. Naik. Naik bang. Kau sini lo. Kau sini. Jauh dari Rohingya. Oke, kan tadi kan dibilang bahwa kalau yang mendapat undian dikasih pertanyaan untuk menggugurkan perjudian. Oke bang. Aku ngasih pertanyaan nih. Ini paling sulit pertanyaan. Oke. Siapa nama bintang tamu malam ini? Lolok. Salah. Nama KTP. Ya berat lah. Baru tadi berapa kali ku sebut itu? Nugroho. Iya. Nugroho. Betul. Dapat tadi lo, kasih lo. Oh ini bang. Kasih lo. Ucap apa bang? Ucap apa? Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Oh kau. Kasih lo. Ini dari siapa? Dari RC Moto Garage. Dan dari siapa itu? Wow, spaghetti. Sebutnya. Wow, spaghetti. Wow, spaghetti. Wow, spaghetti. Oke, terima kasih Raul. Oke, terima kasih Bang Raul Lemos. Anyway, Raul ini yang istiqomah dari awal buat dokumentasi. Berarti niatnya biar foto-foto aja? Enggak, dia ngaji. Ngaji juga deh Bang. Oke, lanjut. Ini lagi. Masih banyak nih. Mungkin bintang dari teman-teman yang lainnya. Sponsor. Ustaz Omes silakan baca nomor berapa? Ampun. 141. 141 Arbi yang dapat. Oh. Arbi. Pas banget dia anak motor. Arbi.
Pertanyaannya, siapa Siapa sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi yang dijuluki pedang Allah? Kenapa jadi susah tiba-tiba loh? Entah, aku aja lupa. Kenapa jadi susah? Oke, sebutin Nama-nama abang-abang yang naik Vario kalau ke Alfamart. Naik Vario. Ah, coba. Ardan. Betul. 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 Ucap apa? Ardan. Ucap apa Ardan? Alhamdulillah. Bagus. Silakan kembali. Lagi. Lagi. Ini udah? Lanjut. Yang 56. 56. Udah. Lewat 56. 56. 76. Bagus. Kok ku sambung ya? Ini siapa? Ini hadiah apa nih? Ini kita persilakan untuk Baba ngambil nomornya satu. Baba dari Farhad Karpet. Oh, pinter dia yang. Biar dapat karpet ya. Nah, Pinter. rumah aku di Raffles Cibubur. Karpet belum ada lantai atas. Oke. Bapak masuk. Baba boleh ke sana? Sini. Situ. Sini aja Baba, nggak apa-apa Baba. Biar say hi Baba kamera. Halo. Bilang pasti saya memberikan karpet ke Lolo. Biar janji. Itu paksa. Jangan dipaksa. Enggak Ba. Jangan dipaksa. Sini mana? Oke. Oke, Ba. Terima kasih, Baba. Terima kasih, Baba. Anak orang dipaksa sama si Lolo nih. Agak nih. Oke. Ini hadiahnya apa, Seng? Apa nih, sayang? Apa? Kak. Astagfirullahaladzim. Apa? Bang, aku ngikutin abang. Oke. Apa ini Ustazah? Sayang. Apa ini Kak Fit? Ya. Nah, apa itu Kak Fit? Sayang. Foam. Nomornya? Udah tadi? Belum, udah nih. Nomor, loh ini tadi udah? Belum, nggak apa-apa. Oh boleh, tadi 04 sekarang tambah 105. Arda. Wes, teman-teman ini memang disetel sama Allah, memang yang dapat, memang orang-orang dalam ya. Bukan permainan kami nih. Nah, dan dapatnya ini dah. Dapat ini. Wow. Sama foam. Sama foam. Sama foam. Tuh, ada. Ucap apa? Alhamdulillah. Mantap. Emang kalau foam tuh enak banget nih kalau. Pertanyaan belum? Ntar, oh iya. Pertanyaan belum? Ntar dulu dari Ustadz Omes, pertanyaannya apa? Ustadz Omes. Foam collab sama siapa aja? Salah satu aja. Erika, prediksi, podcast Mas. Wis. Salah Bang. Benar. Kenapa yang pertama Erika? Nggak apa-apa, ya udah nanya aja. Laki-laki juga. Slow Bang. Cantik dia Bang. Simple ya. Hampir kejebak. Prediksi. Selamat datang untuk Abi. Abizar Al-Ghifari. Oke, selanjutnya. Siapa yang ngambil? Yang ambil siapa nih? Yang nomornya itu adalah. Wah, tadi kayak udah keluar ya? Belum. Ini nomor 39. 39. Naldi lagi kan bener aku bilang udah keluar tadi. Emang rezeki dia. Udah keluar tapi mau lagi kuatku ya. Bukan itu kesana. Gak kesana. Iya maksudnya kuat dinahan untuk ngambil pertanyaan. Oke. Sujun dia. Enggak, masih ini Oke. Pertanyaannya. Apa? Sebutkan 5 produk yang mensponsori acara ini. 5. JPX. Oh sambil baca kau ya. Wow, spaghetti. Ya. Terus PS Store. BD Store. Pilion. Itu baca aja, nggak apa-apa. Ini kita belajar baca. Qora ini, coba. Naik motor. Cepet limpul. Para Carpets. Sweet moto. Kau tahu tadi ku bilang 5 aja. Iya. Banyak. Bonus. Iya. Lawan kau sama aku. Oke, terima kasih Bang. Ucapkan apa Bang? Langsung aja. Oh sama kota-kotanya? Sama kota-kotanya. Kotanya, nah Bang. Nah ini. Itu sebenarnya kotaknya aja Bang, gak ada helmnya. Ada dong, ada helm di dalamnya. Ada. Ini dia helmnya, mantap. JPX. Ucap apa Bang?
Alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Next. Hah? Oke bang. Oke, PS Store sekarang bagiannya. Wes. Ya. HP nih Jul. HP-nya ini. Ini HP-nya. Ini HP bukan sembarang HP. Ini HP bisa jadi kulkas. Bukan. Oh memang paketnya bang. Oh ini paketnya. Paketan kan? Paketan. Berapa am ini? Nggak usah berapaan. Ini Bateru. Ucap apa? Alhamdulillah. Mantap, Masya Allah. Iya. Oke. Android lagi. Mana apanya? Yang harus dikocok mana tadi? Yang itu masih banyak tuh masih banyak tuh Rabbit and Wheels. Absen 8. Ini masih yang full. 7 ya. Oke, mantap. Oke, kita langsung congkel ini, ha? iPhone sabar ya, iPhone. Mana bang, kok nggak ada lagi? Ada lah. Oh, ada. nih. Apa tuh? Ingus bang. Flu, jangan yang lain-lain. Bagus nih. Nomornya. 14. 14. 14. 14. 14. 14 1. 2. 14 2. 14 3. 14 3. Angus. Ini dapat dari Sweet Moto. Berupa dari apa nih jaket? Ini ada dari Sweet Moto, ada tas. Duffel bag. Pertanyaannya, ku balik sekarang. Siapa nama asli Lolo? Tadi udah ya? Udah ya? Udah. Oke, pertanyaannya, Habib Qudsi setiap ngajar pakai motor apa? Sekarang Vario. Betul, Beb? Betul. Enggak, nomor platnya. Ini buat susahnya dulu, Mas. Oke, ini langsung buat Rahul. Beruntung kali kau ya. Masya Allah. Lailatul Qadar. Apa? Tanggal berapa Nuzulul Quran? 12 Ramadan. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Hampir selip kau ya. Udah. Betul. Mantap. Masya Allah. Masih ada lagi? Ada lagi nih. Punya Habib Qudsi mau dijual bang. Ini dimasukin lagi ya? Oh masukin lagi. Umroh. Wih berarti semua dapat kesempatan untuk umroh. Betul. Lo ambil lo. Aku ambil ya. Ambil. Oh pegang dulu ya. Sini. Ini lo. Baca lo. Oke. Ini hadiahnya adalah punya Habib Qudsi. 0-0. 0-0. Buang, oke. Habib Rafiq boleh bantuin Beb, gak capek gue. Jadi untuk kawan-kawan diingatin sekali lagi, walaupun kalian udah dapat kayak merchandise kayak gini atau barang-barangnya, nomor kalian akan dikembalikan lagi, berarti masih ada kesempatan kalian untuk umroh. Dan ini amal jariah mereka insya Allah. Amal jariah. Sampai dapat nomor. Siapa nomornya Beb? Wes. Ada Bu. Ya, kalau udah deg-deg. Alah Mak. Ini betul-betul hasil dari berdoa nih namanya. Betul. Nomor. Duk. Kok tidur kamu? Sorry. Kok tidur? Iya. Ini aku mau nunjukkan juga ya. Aku gak mau nyebut asal-asal. Ini dapat handphone iPhone 11 dari Play Store. Nomor. Empat. Empat. Puluh. Dua. 42. 1. 421. 42. 2. 42. 3. Angus. Berarti ini dimasukkan lagi untuk kesempatan umroh? Kan dia gak datang. Oh dia gak datang berarti ya? Oke. Lagi Jol. Masih belum beruntung, iPhone masih ada di tangan Alpi Alpandi. Apakah? Masih tangan saya. iPhone 11 dari PS Store.
Buang pantun, dapat pantun. Pantun. Jalan-jalan. Coba contoh dong lo. Satu ya. Pantun. Jalan-jalan ke rumah makan. Singgah sebentar ke Palembang. Oke. Kenyang. Gak bisa aku pantun bang. Oke. Gak bisa aku pantun bang. Gak bisa. Ada? Ini. Nahnya Habib ini ngeri kita. Nah. Gak gitu. Udah. Bayarlah. Mau nengok bayarlah. Ya, masih pegang. Oke. Alamak. Dapat handphone 11 dari Vestor. Semoga kalau ini dia dapat handphonenya jangan buka bokep. Karena ini dari acara yang berkah bang. Kalau kudoakan kalian buka bokep dari handphone ini meledak. Meledak di tangan kalian, sumpah ku ya Allah dengar mampus. Bokep colok sarnya tuh benak muka kalian mampus. Ya ini kalian dapatkan dari acara yang kayak gini, jangan macam-macam, sumpah. Amin kan Bib, mampus kalian. Bukalah bokep. Buka P aja meledak mampus. Kok P? P apa? Jangan lanjutkan, ketahuan aku. Kosong. Kosong. Deg-degan kalian ya. Loh, Pokoknya kalau jangan macam-macam pakai handphone ini. Kosong. 4. Ini 04 ya. Rahul 04. saksi ya. Berarti yang udah dapat iPhone tidak ada kesempatan tidak bisa untuk umroh. Sini kau Rahul. Zulfikar boleh ke sini Zul. Memberikan. Rahul, gopek gue bayar sekarang Ul. Oh Rahul di udara. Kenapa itu? Bagus. Kenapa itu? Bapak Zulfikar silakan berikan secara hadiah ini kepada Rahul. Tapi pertanyaan dulu dong. Pertanyaan dulu. Zulfikar mau kasih pertanyaan enggak? Oke. Siapa? Nama. Wah, Ibu Tiri. Siapa nama yang punya PS Store? Putra Siregar. Betul. iPhone yang dalam foto. Salaman dulu sama yang punya ini kau. Apa iPhone yang di dalam itu? Cangkul yang kenapa dalam. iPhone? Mantap. Terima kasih banyak Zulfikar Pesor. Terima kasih banyak. Kali ini. Salam lah dulu mentang-mentang dapat handphone kok. Jangan salam. Sumpah Hul. Bilang apa? Bagus. Jangan ada niat dikit pun kau buka bokep. Meledak udah diaminkan Habib. Mati niat kau. Aja, aduh pengen tup meledak. Niat aja. Kali ini apa hadiahnya? Umroh. Kunci. Nomor 2 tadi dimasukin ya. Masukin lagi. Ini yang ngocok ini siapa yang ngambil nomor ini? Aku boleh nggak menyarankan yang mensponsorin ini untuk mengocoknya bang dan membacakan nomornya, boleh nggak? Dari Bang Isak sini Bang Isak. Dari Palu, jauh-jauh langsung dari Medan. Sakit loh dia. Di Palu. Jauh-jauh dari Medan bang. Di Palu dia. Di Palu sakit, mau komedi. Iya maaf. Mau komedi. Enggak, aman. Ya jadi. Bang Isak ini umroh pertama ya. Berapa orang yang dapat umroh? Ada 2 umroh. Ada 2 orang yang umroh. Berarti kalau ini dapat masih ada harapan 1 lagi orang yang bisa umroh. Dari Babu Salam Tours and Travels. Aman. Yang buka, yang kocok. Oh yang kocok iya dia. Yang ngocok. Udah keluar. Oh udah keluar dah. Udah rezekinya nih. Udah rezeki dia nih. Abang yang baca. Aku deg-degan aku nih. 90. Wow, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 90. Dafa. Ya Allah.
Ya Allah. Oh dia nggak dapat apa-apa sekarang dapat umroh gila. Itu memang udah setelan Allah itu. Gak dapat apa-apa dia kemarin. Masya Allah. Bentar dulu pertanyaannya. Ya. Aku kasih. Kasih pertanyaan yang gampang apa yang sulit nih? Mahar buat istri berapa? Tiket umroh katanya. Alhamdulillah insya Allah 10 gram logam mulia sama 5 gram perhiasan. Masya Allah. Ingat Dava, mohon maaf ini tidak bisa diuangkan atau dijual ke orang lain. Nanti Dava berangkat umroh bersama Babu Salam Tour. Foto dulu. Ayo. Aku foto dulu biar berangkat ah. Ya Allah, kok aku yang merinding ya. Pegang dulu ah. Pegang. Salawatin lo. Pucat ya? Kok pucat kau? Duduk dulu. Nanti kau pingsan. Duduk. Masya Allah berkah Lailatul Qadar. Masya Allah Lailatul Qadar. Selamat ya Dava ya. Masya Allah alaik. Masya Allah. Ini berkah dari istiqomah ngaji. Ini segan kali aku cium tanganku mah. Ini Dava ini, Masya Allah, mabruk nangis dia, istiqomah. Makasih banyak. Babu Salam Nur, tepuk tangan buat Babu Salam Nur. Dari Palu jauh-jauh ke sini buat ngasih itu. Allah antarkan rezeki, ala rizqa, semua pada rezekinya. Ini udah keluar ya. Oke. Keluar. Nih, satu lagi nih. Oh udah. Satu lagi. Pastor, jual lagi. Pastor. Oh dia yang ngoncang. Pelan-pelan goyangnya bang ya. Jol. Gas. Kemarin kau umroh kan? Insya Allah. Ini. Kemarin paman datang. Bagus, kebaca ya. Mana colokan. Ini agak sulit. Kosong. Lagi Jul. Ambil Jul. Ayo banyakin Fatihah, solawat, lu pada solawat. Lailatul Qadar. Apakah Lolo berangkat? Gak ada nomor gue di situ bang. Minum dulu, capek nih. Minum dulu, oke. Lagi Jul. Deg-degan aku. Merinding aku bang. Semoga yang belum berkesempatan berangkat, Allah berangkatin insya Allah. Amin. Ya Allah. Cang. Ada nih nomornya nih. Ada nih nomornya. Aduh. Sebut. Mana bang? Sikit aja bang. Ujungnya aja. Mana sih? Ini nggak ada dari tadi dapat ini kan? Dari tadi nggak ada. Dia sumpah ini nomornya. Kalau nggak salah aku ya dari beberapa tadi nggak ada dapat satu pun. Tapi dia dapat ini. Dia dapat umroh. Silakan baca Jul. Perwakilan kalau nggak salah aku ya. Berapa Jul? 06. Andre lagi. Dia tadi ada dapat nggak? Belum. Nggak ada dapat apa-apa dia kan? Belum dapat apa-apa. Dipanggil lagi dia ya Allah. Doa istri. Sini. Ini doa istrinya doa apa? Biar nikah lagi. Apa Ndre? Sini Ndre. Nama ini apa? Rajamnya mana bang? Hah? Ininya. Apa ya? Dianya. Mana nomor ini absenmu? Absennya. 06. Biar adil. Biar orang tahu juga. Betul ya? Betul ya? Nggak, kenapa istrimu bilang apa? Aku doain terus. Oh mau nangis. Oh, backsound. Ding. Kita panggilkan istri. Oh bukan. Iya tadi kan ada bukber saat aku tinggal dia di tempat, aku bilang doain. Aku kan ingin jadi panitia. Aku doain kamu dapat umroh gitu.
Istriku. Berarti sholat duha dia tadi pagi bang? Iya, kau sholat duha tadi pagi? Enggak, abang istri abang. Sholat duha, enggak? Sholat Jumat? Enggak, Oh, istri enggak, nggak sholat Jumat. mungkin Nggak sholat lah. Jumat. Astagfirullahaladzim, Bang. Aduh lucu lagi nih. Oke, pertanyaannya adalah siapa nama istri Lolo? Nah, salah kalau ini nama istriku bang. Jangan main-main. Salah ku hantam, nggak peduli aku. Ibu Lolok. Salah. Jika. Betul. Terima kasih Pastor berkah ya Allah. Doa istri. Lihat tuh, Masya Allah. Makanya yang jomblo, foto. Ayo foto. Siapa tahu Lolo umroh. Masya Allah. Istiqomah ya nak ya. Masya Allah alik. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada hadiah lagi gak? Hadiah habis selesai. Hadiah habis. Terima kasih buat para sponsor. Terima kasih yang support Biker Sawah. Terima kasih untuk Babu Salam Tour dan Travel, PS Tour, ada tadi PS Tour, Rabbit and Wheel Motorcycle Rabbit and Wheels, kemudian foam, terima kasih banyak foam. Biar nggak dimarahin istri ngerokok di rumah nggak bau, silakan pakai foam, aman, ya nggak? Oke. Kemudian dan terima kasih buat itu semua tuh. Enggak, itu beda. Oh, ini. Farah Carpet. Farah Carpet dari Baba tadi. Sweet Moto QJ. Terima kasih QJ. GP Helmet. JPX Helmet. JPX Express. Apa sih? Terus Rabbit and Wheels Motorcycle. Itu dia. RC Moto Garage. Kemudian banyak lah. Taburai. Ada dari Pres dan juga. Dan tepuk tangan partner kita dari awal Naik Motor. Mang Tangil, we love you. Semoga kita terus bersama dan aku berharap Sweet Moto, Jafir, semoga kita semua ini bersama di setiap program. Terima kasih dari teman-teman semua yang datang. Jangan kemana-mana karena saatnya malam ini kita berdoa bersama. Habib Rafiq, boleh duduk Habib? Kita doa sebentar. Kita doa sebentar rame-rame. Bermunajat kepada Allah Ta'ala, dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan, malam ini adalah malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Kita munajat, pulang dari sini, silakan lanjut itikaf, dan mudah-mudahan pergerakan Bikers Dakwah, Allah ridhoi. Terima kasih buat tim Bikers Dakwah. Terima kasih buat BD Store. Oh, ada undian buat panitia, apalagi nih? Oh, surga. Ustadz Kaban nitip panitia pintu kamar mandi. Jadi panitia yang menang nih ini Kaban nih. Ini pintu kamar mandi. Iya. Jadi kalau masih ada pintu kamar mandi hancurkan, pasang ini ya. Enggak gitu, gak ada yang hancurin, diganti. Oh, diganti. Lo kau yang melo. Ini dapat berapa Kak? Satu aja. Satu aja dapat pintu kamar mandi yang sebelah kanan. Sebelah lagi gimana lo? Dek, pintu lama lah. Jangan mubazir. Oh iya benar-benar. Biasa aja. Dikocok bang, biar adil. Hop. Pimpa alayum gambreng. Siapa nih pintu siapa? Soalnya tadi ada anak BD tim yang rumahnya di Makassar. Pintu kamar mandi 9. Rumahnya di Makassar, pintunya di Jakarta bang. Lucu lagi. Nomor. Namanya. Oh nama ini ya. Morris. Gak ada. Batal. Morris Batal. Cawan dia ke Cirebon. Jauh Cirebon. Ya. Ini yang nyangkut sama jari aku aja nih. Up. Ini gak keikut kocok nih. Susah bang, ya Allah. Pelan-pelan. Basahin. Bandel kali kau ya. Namanya. Astagfirullahaladzim, masa dia lagi sih? Andre. Rumahnya masih ngontrak.
Dre, pilih pintu apa umroh? Umroh. Umroh. Yaudah, berarti gak dapat pintu. Pintu? Kasih sama yang lain. Oke. Oh, kasih yang lain. Iya, mantap, mantap. Tuh tanda orang bersyukur. Pilih pintu mau umroh itu bukan perbandingan loh. Bukan perbandingan. Ya, orang pasti milih umroh kan. Maksudku biar dapat rezeki yang lain untuk pintu ini, Bang. Betul. Itunya maksudku. Oh iya, iya. Baca. Harmoko. Bukan. Kata. Salah. Harmoko. Kenapa Harmoko? Bukan ya? Kenapa Harmoko? Sorry. Tiba-tiba Harmoko langsung ke warna kuning. Rishad. Dapat jadi yang hadiah pintu surga. pintu kamar mandi. Ya Kak, udah ada istri, Bang. Oke. Oh, Masya Allah. Ini ya, Ustaz Kaban, Rishad memenangkan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi. Tapi seperempat aja. Gak pakai gagang. Gak pakai kunci, diganjel ember. Oke, berarti udah semua ya Bang ya. Alhamdulillah hadiah udah habis. Hadiah udah habis, terima kasih banyak buat yang datang. Makasih banyak buat semua para support yang acara ini. Sekali lagi buat PS Store, buat QJ, Mang Omes Foam, makasih banyak. Sweet Moto, Naik Motor, Babu Salam, Arha, makasih banyak. Semua yang udah support ini semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kalian semua. Allah selamatkan kita semua dunia akhirat. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang kita jumpai. Dikatakan dalam riwayat, ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah senyap, tenang, dan mendapatkan orang tersebut mendapatkan hati yang selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terus menerus dan dalam hatinya Allah dia mengucapkan lisan doa kepada Allah Taala, maka insya Allah Allah akan ijabah doa-doanya. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Duhai Rabb kami, Zat yang menguasai langit dan bumi. Ya Rabb, dengan segala kehinaan kami ya Allah, kami angkat kedua tangan kami hari ini ya Rabb. Tolong ampuni dosa kami ya Rabb. Tolong ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Tolong jadikan segala amal baik kami adalah amal jariah untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Duhai Allah, terima kasih Engkau telah berikan kenikmatan kepada kami ya Rabb. Di setiap malam-malam bulan Ramadan-Mu ya Allah. Tolong jangan cabut nyawa kami dahulu ya Rabb. Kami belum siap ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tahu kami belum siap ya Rabb. Tapi hanya Engkau ya Rabb yang mampu menyiapkan kami untuk bertemu, bermuajah, berhadapan denganmu ya Allah. Tolong kuatkan kami untuk memperbaiki kelakuan kami. Tolong bantu kami, kuatkan kami untuk memperbaiki akhlak kami. Tolong bantu kami dan kuatkan kami untuk memperbaiki ibadah kami kepada Engkau ya Allah, ya Allah. Jangan sampai segala maksiat kami. Jangan sampai segala maksiat kami adalah sebuah hal yang membuat malu baginda Muhammad SAW di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Seandainya ada di antara kami yang punya hajat ya Allah, tolong kabulkan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apabila ada di antara kami ya Rabb yang masih ada kesombongan dalam hati kami, tolong angkat rasa sombong itu ya Rabb. Kami lemah ya Allah. Tolong bersihkan hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Rabb. Dan jadikan kami menjadi orang ahli ibadah ya Allah. Tolong wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Bi kalimati la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqan mukhlishan qalbal maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, seandainya ada di antara kami yang belum punya pekerjaan, tolong berikan mereka pekerjaan yang halal dan thayyibah ya Rabb. Rizqan wasi'an ya Allah, rezeki yang luas ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang orang tua kami sedang sakit, tolong sembuhkan ya Rabb. Seandainya ada di antara kami yang belum menikah, tolong berikan mereka jodoh yang salehah ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Seandainya ya Rabb di antara kami yang masih ada punya hutang ya Rabb, tolong lunaskan hutang-hutang kami ya Rabb. Seandainya ada di antara kami yang belum punya anak keturunan kandung, tolong titipkan kami anak kandung ya Rabb. Tolong titipkan kami anak kandung ya Rabb. Meneruskan lisan baginda Muhammad ya Rabb. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Tolong jaga hati dan ketulusan kami ya Rabb. Rabbana Allahumma taqabbal fi hadhil du'a wa minkal ijabah bil barakah syahr Ramadan. بالبركة سلاح عمر بن محمد بن بن حافظ بحق القرآن بحق حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجل الأجولين ويا أرحم المساكين ويختم بكلنا بالحسنى في خير اللطف وعافية وإلى حضرة النبي.